Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 22 November 2021 dengan episode Khawatir versus Ekspektasi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone ECB Current Account SA yang naik dari sebelumnya 17,1 billion menjadi 18,7 billion. Kemudian ada dari Japan NatL CPI year on year yang turun dari sebelumnya 0,2% menjadi 0,1%. Kemudian ada dari Indonesia BOP Current Account Balance yang naik dari sebelumnya minus 1,965 miliar dolar menjadi 4.500 miliar dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BIPI yang tengah menyiapkan rencana jangka panjang untuk diversifikasi produk batubara dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Unggul Indah Cahaya Tbk atau UNIK yang keuangan per 30 September 2021. UNIK tercatat membukukan pendapatan sebesar 275,22 juta US dollar. Jumlah ini meningkat 14,53% dari pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar 240,30 juta US dollar dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Suparma Tbk atau SPMA yang tetap optimis tahun ini target penjualan sebesar 2,5 triliun rupiah akan tercapai dengan baik dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 19 November 2021, IHSG ditutup menguat 83 poin atau 1,26% ke level 6.720. Sektor transportasi, energi, infrastruktur, konsumer non-cyclical, teknologi, basic industry, finance, properti mendominasi kenaikan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 141 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari stimulus ekonomi. Presiden Biden direncanakan akan segera menandatangani stimulus dalam hal sosial, mengatasi perubahan iklim dan menulis ulang kebijakan pajak yang dimana hal tersebut sudah disahkan oleh DPR pada Jumat pagi kemarin. Saat ini Ketua DPR Nancy Pelosi sedang berusaha untuk menyatukan suara dari Partai Demokrat yang terpecah dan akan segera mengirimkan undang-undang tersebut ke tahap Senat di mana masih ada ketidakpastian stimulus tersebut akan diloloskan. Temuan CBO bahwa stimulus tersebut dapat meningkatkan defisit sebesar 367 miliar dolar dalam kurun waktu 1 dekade dapat membuat situasi dan kondisi stimulus tersebut dapat ditolak. Senator Demokrat diperkirakan akan membuat sebuah perubahan ekstensif sebelum mereka memberikan suaranya pada bulan Desember mendatang. Stimulus tersebut membutuhkan dukungan suara bulat dari Partai Demokrat, yaitu Joe Manchin dan Kristen Sinema, yang dimana mereka berdua masih belum memberikan suara atau dukungan mereka. Joe Biden hanya mengatakan bahwa Build Back Better bisa dapat segera disahkan sesegera mungkin sehingga bisa secepatnya menjadi undang-undang. Proposal Build Back Better sendiri berpotensi menghabiskan 1,64 triliun dolar dalam kurun waktu 10 tahun. Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk digunakan dalam melakukan perubahan iklim dengan mengenakan biaya pada metana dan memberikan kredit pajak kepada energi terbarukan dan pembelian kendaraan listrik. Di sisi pajak, rancangan undang-undang tersebut akan meningkatkan pendapatan dengan memberikan pajak minimum kepada perusahaan senilai 15% dan pajak tambahan sebesar 5% kepada pendapatan individu yang memiliki penghasilan 10 juta dolar dengan pajak tambahan sebesar 3% apabila memiliki penghasilan di atas 25 juta dolar. Namun sayangnya, Partai Republik tidak setuju karena stimulus tersebut berpotensi akan mendorong inflasi untuk mengalami kenaikan dengan mendorong lebih banyak likuiditas ke dalam perekonomian di tengah terhambatnya pasokan dan kekurangan tenaga kerja. Pada saat masyarakat Amerika membayar harga yang sangat tinggi untuk kebutuhan energi mereka, energi dan makanan, Partai Demokrat justru malah memberikan stimulus dengan nilai multi-triliunan dolar sehingga mendorong inflasi semakin bergerak lebih tinggi lagi dan memukul pendapatan yang lebih rendah sehingga keluarga yang berkekurangan akan semakin sulit. Saat ini Manchin dan Sinema akan mencoba untuk berpikir ulang sebelum meloloskan stimulus Biden tersebut sebelum akhir tahun 2022 dan akan mencoba pada bagian mana stimulus tersebut akan dipangkas agar nilainya tidak terlalu besar. Demokrat sendiri saat ini tengah berharap bahwa stimulus tersebut dapat disahkan lebih awal agar dapat mendorong popularitas Biden yang mengalami penurunan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Powell versus Brainard.
Di tengah situasi dan kondisi yang kian sulit akibat munculnya gelombang 4 dan 5 di Eropa, kekhawatiran kian berlanjut apakah Powell mampu untuk menduduki posisi sebagai ketua The Fed sebagai seorang petahana. Powell mampu membawa The Fed melewati masa-masa sulit dalam perekonomian Amerika dengan memberikan stimulus yang terukur dan memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi Amerika. Namun keteguhannya terkait dengan keyakinannya bahwa inflasi hanyalah sementara, mendorong rekan-rekannya bertindak untuk mendorong Powell ke dalam situasi dan kondisi bahwa Powell terlalu meremehkan inflasi yang membuatnya mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan posisi ketua The Fed untuk kedua kalinya. Fokus dari Powell hanyalah bahwa dirinya akan membawa The Fed untuk terus berada di bawah kepemimpinannya hingga Februari mendatang. Kebijakan yang lebih cepat untuk menaikkan tingkat suku bunga mungkin akan dibahas pada pertemuan The Fed bulan Desember mendatang. Tantangan pada tahun 2022 mendatang adalah taper tantrum yang usai lebih cepat dan dorongan akan kenaikan tingkat suku bunga yang lebih cepat tanpa penundaan setelah taper tantrum usai. Powell sendiri bersama Brainard telah sepakat bahwa sudah tepat untuk menjaga biaya pinjaman untuk tetap rendah hingga pekerjaan maksimum tercapai, yang dimana mereka mendefinisikan ulang hal tersebut sebagai tujuan yang berbasis luas dan inklusif. Pejabat sendiri cukup khawatir telah dengar pendapat dengan masyarakat dan beberapa kekhawatiran terkait dengan inflasi di masa lalu yang telah menghentikan peningkatan pasar tenaga kerja bagi masyarakat Amerika yang dimana sebagian besar merupakan berpenghasilan rendah. Bagi The Fed, Powell dan Brainard merupakan duo maut bagi The Fed yang dimana keduanya berperan dalam menyusun strategi baru sehingga siapapun pemimpinnya nanti keduanya harus bertanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakannya dengan bank sentral. Beberapa rekan mereka seperti Gubernur Christopher Waller dan Wakil Ketua Richard Clarida mengatakan bahwa mereka melihat proyeksi inflasi yang mengalami kenaikan mungkin akan membuat laju aset untuk mengalami kenaikan lebih cepat pada tahun depan. Sehingga tentu saja bagi pembuat kebijakan hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat tepat untuk melakukan pembahasan pada bulan depan terkait dengan mempercepat proses taper tantrum. Saat ini, tingkat pengangguran nasional telah turun menjadi 4,6%, perlahan tapi pasti pengangguran terus mengalami penurunan. Namun satu hal yang menjadi perhatian adalah kerangka kebijakan The Fed itu sendiri tidak membahas bagaimana para pejabat harus menyeimbangkan risiko antara inflasi dan lapangan kerja. Bola masih terus bergulir, situasi dan kondisi kian membutuhkan keputusan yang tepat agar perekonomian tetap terjadi irama pemulihan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari level 3. Pemerintah mengumumkan akan menerapkan PPKM level 3 pada akhir tahun seiringan dengan momentum Natal dan Tahun Baru. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2 akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM level 3. Kami melihat pengetatan PPKM pada masa perayaan Natal dan Tahun Baru akan cenderung memperlambat pertumbuhan PDB pada kuartal 4 2021, namun lebih terbatas karena periode penerapannya yang relatif singkat. Pengetatan aktivitas tersebut tentu akan menjadi perhatian dari pelaku pasar terkait seberapa besar dampak dari kebijakan tersebut terhadap perputaran ekonomi di akhir tahun. Selain itu, penanganan pandemi diharapkan masih tetap pada jalur perbaikan sehingga pemulihan ekonomi dapat terakselerasi. Menteri Keuangan menyampaikan prospek pemulihan ekonomi di kuartal 4 2021 yang dapat lebih baik dibandingkan kuartal 3 2021. Hal tersebut seiring dengan penurunan jumlah kasus baru dari varian Delta yang turut memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi di kuartal 3. Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 3 bulan terakhir di tahun ini didorong oleh peningkatan sejumlah indikator dini seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, PMI manufaktur, serta peningkatan ekspor dan impor. Bank Indonesia mencatat IKK pada awal kuartal 4 2021 atau Oktober 2021 sebesar 113,4 atau naik dari level 95,5 di bulan sebelumnya. Sementara penjualan retail pada Oktober 2021 diperkirakan meningkat dengan indeks penjualan real sebesar 193 atau naik 189,5 pada bulan September 2021. Selain itu, pelonggaran aktivitas di sepanjang bulan Oktober memberikan dampak pada naiknya PMI Manufaktur Indonesia pada Oktober 2021 sebesar 57,2 atau naik dari 52,2 pada bulan sebelumnya. Hal tersebut dinilai dapat memberikan keyakinan pada pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 yang lebih baik di sepanjang kuartal 4 tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.680 hingga 6.742. Meningkatnya kasus COVID di Eropa serta kekhawatiran akan durasi taper tantrum yang akan selesai lebih cepat diikuti dengan tindakan dari Bank Sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga membuat situasi dan kondisi kian pelik.
kehati-hatian merupakan hal yang terpenting saat ini. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ANTM, kemudian yang kedua ada dari EMTK, dan yang ketiga ada dari UNVR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PT PP Presisi Tbk atau PPRE yang hingga kuartal 3 2021 membukukan kenaikan pendapatan hingga 18,53% year on year menjadi 1,88 triliun rupiah. Di tengah kondisi pandemi corona, manajemen masih mampu membukukan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari pendapatan naik sebesar 18,53%, di mana pendapatan tersebut berasal proyek-proyek tambang seperti WDB Nikel dan Morowali. Penyelesaian proyek-proyek sipil ikut berkontribusi seperti sirkuit Mandalika, tol Indrapura Kisaran, dan pekerjaan perkerasan Patimban Port, dan proyek tambang dan konstruksi sipil. Pertumbuhan kinerja juga ditopang KSO LMA pada proyek Bandara Doho di Kediri. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 190 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 230 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Kemudian yang kedua ada dari SSMS atau PT Sawit Sumber Emas Sarana Tbk yang di periode 9 bulan tahun ini penjualan sawit sumber emas tercatat meningkat 34,68% menjadi 3,68 triliun rupiah. Manajemen mencatat kinerja positif di mana sepanjang periode Januari hingga September 2021 mencatatkan penjualan sebesar 3,68 triliun rupiah atau naik sebesar 34,68% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang mencatatkan 2,73 triliun rupiah. Hal ini tidak terlepas membaiknya kenaikan komoditas CPO yang selanjutnya. Tentunya ini akan memberikan sentimen positif bakal berlanjut hingga akhir tahun seiring dengan minyak sawit mentah atau crude palm oil saat ini di harga yang lebih baik, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1260 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1600 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.